salam jumpa semuanya. Semoga semuanya siswa-siswi kami dalam keadaan sehat dan semangat ya. Saya juga adalah seorang guru biologi di SMA Katolik Sibolga dan sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Hari ini ya kita ada tamu yang spesial. Hari ini saya ditemani oleh sahabat saya ini. Dia adalah teman satu geng saya dulu waktu sering camping naik turun gunung ya. Nah, keluar masuk hutan, siapakah dia? Dia adalah Ibu Yudita Johanna SSI. Halo Sista, apa kabar? Halo Bro Sakti, kabar baik. Nah, yang pasti kami bukan satu geng motor ya. Halo semua siswa-siswi SMA di seluruh tanah air. Salam kenal, saya Julita Johanna. Saya guru biologi di SMA Permai, Jakarta Utara. Nah, hari ini bahagia sekali saya dapat bertemu dengan sahabat saya, Sakti Yoni Purba. Dan khususnya, saya sangat bahagia bisa bertemu dengan siswa-siswi SMA di seluruh tanah air. Cerita sedikit, pada saat kuliah dulu, banyak suka dan duka kami lalui bersama. Begitu ya, Bro Sakti? Betul. Kita dari dulu memang kita teman yang sangat dekat, sudah seperti saudara sendiri ya. Karena kami selalu sama, belajar bersama, ya banyak sekali hal-hal yang kami jalani bersama-sama di masa kuliah dulu, ya kan sis? Yes, betul. Tapi hari ini kita tidak sedang membahas masa-masa kuliah dulu ya sis. Iya betul, masa lalu biarlah berlalu, begitu ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas pelajaran biologi kelas 12 yang tentunya topiknya sangat menarik, yaitu tentang metabolisme sel. Tapi Bro Sakti, perlu kita ingatkan nih, siswa-siswi yang belum subscribe channel Belajar Biologi ini, segera subscribe dulu ya. Iya betul sekali, subscribe dulu agar kamu nanti langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan setiap ada video baru, sehingga kamu akan selalu dapat video pembelajaran yang terupdate terus untuk mata pelajaran biologi. Iya, ingat, subscribe itu gratis loh. Tinggal klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa video ini dibuat dari dua kota yang berbeda. Saya kota Sibolga, sementara sahabat saya Yudita Johanna ini Di Jakarta. di Jakarta. Iya, di Jakarta. Di kota. Jadi kedua video ini kita gabungkan, kita kolaborasi menjadi satu video pembelajaran ya, yang nantinya bisa dipergunakan untuk seluruh siswa-siswi. Intinya kita adalah niat berbagi ilmu kepada anak-anak seluruh SMA di tanah air. Semoga dengan video pembelajaran yang kita buat ini, mereka bisa semakin memahami tentang materi-materi yang kita bawakan dalam video ini. Saya yakin ini konsep pembelajaran yang sangat keren. Kita langsung aja mulai ya. Udah siap sis? Siap. Oke, iya. Ayo kita mulai. Judul video pembelajaran kita hari ini adalah metabolisme sel. Materi yang kita bahas khusus tentang katabolisme karbohidrat. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajarannya supaya materi yang kita pelajari lebih terarah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan tahapan reaksi dalam respirasi aerob dan anaerob. 2. Siswa dapat menganalisis perbedaan respirasi aerob dan anaerob. 3. Siswa dapat menganalisis perbedaan antara fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat. Sekarang kita akan bicara tentang katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat itu merupakan proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses katabolisme yang menghasilkan energi ini terjadi di dalam sel sehingga disebut respirasi internal. Karbohidrat untuk respirasi sel itu berupa gula heksosa, yaitu glukosa. Glukosa akan dioksidasi untuk menghasilkan energi secara bertingkat melalui satu rangkaian reaksi yang kita sebut namanya dengan respirasi aerob. Namun, jika persediaan oksigen di dalam sel tubuh kurang mencukupi, maka akan terjadi respirasi anaerob. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Reaksi respirasi aerob merupakan suatu reaksi yang melibatkan penggunaan oksigen. Secara sederhana, dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut. Nih, bisa kamu lihat di sini. Ini merupakan rumus sederhana dari respirasi aerob.
Nah, sekarang kita akan lihat reaksi-reaksi yang terjadi dalam respirasi aerob. Reaksi kimia respirasi aerob dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Kita masuk tahap yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis atau penguraian glukosa merupakan reaksi pengubahan bahan bakar organik glukosa atau senyawa berkarbon 6 menjadi 2 molekul asam pirifat yang berkarbon 3. Glikolisis terjadi pada siklosol atau di luar mitokondria. Pada glikolisis, setiap satu molekul glukosa akan diombak menjadi 2 molekul asam pirufat. Setiap satu molekul glukosa akan diombak menjadi 2 asam pirufat, 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, dan 2 molekul H2O. Nah, setiap satu molekul glukosa akan dihasilkan 4 ATP, di mana 2 ATP akan tetap digunakan untuk reaksi glikolisis berikutnya. Glikolisis tidak memerlukan oksigen. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif atau reaksi transisi. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs, yaitu reaksi pengubahan molekul asam pirufat yang beratom C3 menjadi asetil CoA yang beratom 2C atau 2 karbon. Reaksi ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Asam pirufat bereaksi dengan NAD dan koenzim A membentuk senyawa asetil CoA. Reaksi ini akan menghasilkan 2 asetil CoA dan 2 NADH serta melepaskan 2 CO2. Nah, setelah reaksi kedua, dekarboksilasi oksidatif atau yang kita sebut dengan reaksi antara, maka akan dilanjutkan dengan reaksi yang ketiga, yaitu siklus Krebs atau sering kita sebut nama dengan siklus asam sitrat. Nah, reaksi pada siklus Krebs ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs ini sendiri menggunakan nama Hans Adolf Krebs, seorang ilmuwan Jerman Inggris yang mengemukakan siklus ini pada tahun 1937. Nah, siklus Krebs berlangsung dalam 8 tahapan reaksi. Nah, bisa kamu lihat di sini 8 tahapan reaksi dalam siklus Krebs. Tentunya memang sangat panjang, tapi intinya setidaknya kamu tahu apa sih hasil akhir dari siklus Krebs. Nah, seperti kamu lihat di sini, kita bisa melihat hasil akhir dari siklus Krebs itu adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, setelah siklus Krebs, maka akan dilanjutkan dengan rantai transport elektron. Tahap yang terakhir dari respirasi aerob ini terjadi di bagian krista atau membran dalam mitokondria. Pada rantai transport elektron, NADH dan FADH2 yang tadinya dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs akan membebaskan energi tinggi pada saat melepaskan elektron H positif. Jadi di sini, satu molekul NADH akan menghasilkan energi sebesar 3 ATP. Sedangkan 2 molekul FADH2 akan menghasilkan energi sebesar 2 ATP. Nah, ini kenapa FADH2 lebih rendah? Ini karena FADH2 menambahkan elektronnya ke rantai transport elektron pada tingkat yang lebih rendah dari NADH. Sekarang kita mau lihat berapa sih jumlah energi yang dihasilkan dari satu molekul glukosa ketika terjadi respirasi aerob. Nah, di sini akan dihitung oleh sahabat saya. Silakan Bro Sakti dilanjutkan. Berapakah total ATP yang dihasilkan
dari pemecahan satu molekul glukosa. Mari kita hitung bersama-sama. Glikolisis menghasilkan 2 NADH ditambah 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, sementara Keokrebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Dalam transfer elektron terjadi oksidasi seluruh NADH dan FADH, maka 10 NADH dioksidasi menjadi 10 dikali 3 sama dengan 30 ATP. Dan 2 FADH dioksidasi menjadi 2 dikali 2 sama dengan 2 ATP. Maka bila ditotalkan menjadi 34 ATP. Bila dijumlahkan ATP yang sudah dihasilkan sebelumnya, maka total ATP menjadi 34 ATP ditambah 4 ATP menjadi 38 ATP. Pada sel eukariotik, untuk memasukkan 2 NADH dari hasil glikolisis ke dalam membran mitokondria dibutuhkan 2 ATP. Maka total ATP yang dapat dihasilkan menjadi 38 ATP dikurang 2 ATP sama dengan 36 ATP. Respirasi anaerob merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik, misalnya karbohidrat, melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen, sehingga digunakan senyawa tertentu seperti asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon atau asetaldehid yang memiliki 2 atom karbon sebagai akseptor ataupun penerima elektron akhir dan mengikat H positif. Nah, respirasi anaerob ini sering kita sebut juga namanya dengan fermentasi. Fermentasi dapat terjadi pada jamur uniseluler, bakteri yang hidup di rawa atau lumpur yang miskin oksigen, sel hewan, maupun sel manusia. Beberapa bakteri yang hidup secara aerob pada lingkungan yang cukup oksigen, tetapi pada saat lingkungan miskin oksigen, respirasinya terjadi secara anaerob. Respirasi anaerob tentunya memiliki tahapan reaksi yang sangat berbeda dengan respirasi aerob. Dalam respirasi anaerob, di sini hanya ada 2 tahapan reaksi, yaitu glikolisis dan transport elektron. Tapi di sini bisa kita lihat proses glikolisis respirasi anaerob ini sama persis dengan reaksi glikolisis pada respirasi aerob, yaitu setiap satu molekul glukosa ini akan diubah menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, sementara itu transfer elektron ini terjadi dari NADH ke asam pirufat atau turunan asam pirufat sehingga dihasilkan NAD positif. Nah, kemudian NAD positif ini akan masuk kembali ke glikolisis. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan produknya, jenis fermentasi yang umum ada 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kita akan bahas yang pertama tentang fermentasi alkohol. Oke, anak-anak, fermentasi alkohol ini dilakukan oleh bakteri anaerob dan ragi atau yeast, ya. Nah, fermentasi ini dapat terjadi pada proses pembuatan minuman anggur ataupun tape. Jamur yang melakukan fermentasi kita sebut namanya Saccharomyces cerevisiae. Ini digunakan dalam pembuatan tape. Dalam pembuatan tape, wadah harus ditutup rapat agar tidak ada oksigen sehingga jamur dapat melakukan respirasi anaerob secara sempurna. Nah, ingat tadi fermentasi itu adalah
tanpa menggunakan oksigen. Siapa pelakunya? Pelakunya contohnya tadi adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, jika wadah terbuka, maka proses fermentasi akan terganggu dan memungkinkan tumbuhnya mikroorganisme lain yang menyebabkan rasa tape menjadi asam. Nah, sekarang kita lihat mekanisme reaksi fermentasi alkohol. Ini dapat kamu lihat di skema ini. Nah, kamu lihat di sini ya bahwa ATP yang dihasilkan itu hanya terjadi pada reaksi glikolisis. Jadi hasil fermentasi alkohol, setiap satu molekul glukosa itu adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP seperti yang terlihat di sini. Itu hasil akhirnya. Sekarang kita lihat apa sih bedanya dengan fermentasi asam laktat. Sekarang kita lihat nih fermentasi asam laktat. Fermentasi ini terjadi pada sel otot hewan dan manusia ketika kekurangan oksigen. Nah, hal ini terjadi jika katabolisme gula untuk membentuk ATP melebihi dari pasokan oksigen dalam darah. Eritrosit, sel darah merah, itu bersifat anaerob dan menghasilkan asam laktat karena eritrosit ini tidak memiliki mitokondria. Fermentasi asam laktat ini juga dilakukan oleh jamur atau bakteri yang sering digunakan dalam pembuatan keju dan yogurt. Nah, mekanismenya bisa kamu lihat kembali di sini. Ini mekanisme fermentasi asam laktat. Nah, di sini jelas sekali kelihatan tahapan-tahapan reaksinya sampai hasil akhirnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil fermentasi asam laktat yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Anak-anak, penimbunan asam laktat pada sel otot itu menyebabkan berkurangnya elastisitas otot, sehingga menimbulkan lelah dan nyeri pada otot. Namun, secara berangsur-angsur, asam laktat akan diangkut oleh darah menuju ke hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Nah, itulah tadi tentang fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Untuk memudahkan kamu, maka sekarang kita akan menyimpulkan apa sih beda respirasi aerob dan anaerob, begitu juga dengan apa beda fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Sekarang silakan sahabat saya, Bro Sakti, akan memberikan kesimpulan tentang rangkaian materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih Sista Julita Johana. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, bagaimana membedakan fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat, serta bagaimana perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Nah, agar lebih mudah lagi, saya akan mencoba menunjukkan bagaimana perbedaan kedua proses tersebut. Perbedaan fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol terjadi pada sel jamur untuk pembuatan tape atau minuman anggur. Sementara fermentasi asam laktat terjadi pada sel hewan dan juga pada manusia, sel eritrosit serta bakteri atau jamur dalam proses pembentukan keju atau yogurt. Akseptor elektron pada fermentasi alkohol adalah asetaldehid, sedangkan pada fermentasi asam laktat adalah asam pirufat. Hasil akhir dari fermentasi alkohol dihasilkan etanol, sementara fermentasi asam laktat dihasilkan asam laktat. Perbedaan respirasi sel secara aerob dan anaerob adalah sebagai berikut. Respirasi aerob terjadi pada kondisi ada oksigen, sedangkan respirasi anaerob terjadi tanpa oksigen. Sel yang melakukan respirasi aerob sebagian besar adalah sel-sel organisme, sementara sel-sel yang melakukan respirasi anaerob adalah sel bakteri,
ragi, eritrosit, dan sel otot. Jumlah energi yang dihasilkan pada respirasi aerob sangat tinggi, yaitu 36 ATP. Sementara pada respirasi aerob sangat rendah, yaitu hanya 2 ATP. Produk respirasi aerob berupa CO2, H2O, dan ATP, sedangkan respirasi anaerob pada fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat dan juga ATP, sedangkan pada fermentasi alkohol menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Gempa respirasi pada aerob terjadi pada sitoplasma dan mitokondria, sedangkan pada anaerob terjadi pada sitoplasma. Tahap reaksi anaerob terjadi tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Sedangkan respirasi anaerob hanya terjadi tahap glikolisis dan transfer elektron. Akseptor elektron pada respirasi aerob adalah oksigen, sedangkan respirasi anaerob pada fermentasi asam laktat berupa asam pirufat dengan 3C, sedangkan fermentasi alkohol berupa asetaldehid 2C. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang metabolisme. Gampang kan? Ya, tentunya sangat mudah ya. Nah, kalau kamu belum begitu paham, kamu dapat mengulang video ini sampai bisa. Tapi kalau memang masih kurang puas, silahkan berikan pertanyaan atau komentar kamu di kolom di bawah ini. Kami siap untuk berbagi ilmu dengan semua anak-anak SMA di seluruh Indonesia. Bro Sakti, ini saya berharap sekali nih ya. Ini bukan kolaborasi kita yang pertama dan terakhir, tapi ini merupakan pertama, dan tentunya nanti kita bisa kolaborasi lagi untuk berbagi ilmu dengan anak-anak Indonesia, sehingga semakin banyak kita berbagi, mudah-mudahan nanti anak-anak Indonesia juga semakin oke di dalam menerima materi pelajaran, terutama dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Ya, betul sekali sih. Saya pasti juga berharap ya, ini bukan video kita yang terakhir, tapi kita akan terus kita kembangkan lagi pada bab-bab yang berikutnya. Semoga nanti menjadi materi pembelajaran yang lengkap 1 tahun pelajaran. Iya, betul. Nah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dulu kepada sahabat dental saya, sahabat lama saya yang luar biasa. Terima kasih juga. Iya. Bu Julita Johana atas kolaborasi ini. Sampai sekian dulu pertemuan kita. Kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan Dadah.